Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Nur Farhan dengan NPM 1906378204 dan teman saya. Alexander Ali Gozan dengan NPM 1906348403. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas aljabar linear. Kami mengambil tema network analysis. Apa itu network analysis? Network analysis adalah suatu seni mendengarkan dalam komunikasi data dan jaringan yang dilakukan untuk memastikan bagaimana peralatan-peralatan tersebut berkomunikasi dan juga menentukan kesehatan dari jaringan tersebut. Nah, dalam suatu network analysis ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya menyadat jaringan, yang kedua menangkap traffic yang kita minati, yang ketiga melihat traffic yang ditangkap, yang keempat menyaring dan hanya melihat traffic yang kita minati, yang kelima mendokumentasikan temuan. Selanjutnya, apa itu network atau jaringan? Jaringan adalah sekumpulan titik yang disebut persimpangan yang dihubungkan oleh cabang. Total aliran yang masuk dengan total aliran yang keluar jaringan itu harus sama. Dan juga total aliran ke setiap node yang masuk harus sama dengan total aliran yang keluar daripada node tersebut. Lalu selanjutnya ada interpretasi network analysis. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diinterpretasikan melalui network analysis. Pada kesempatan kali ini kami mengambil aliran air dalam pipa. Berdasarkan gambar yang ada di kanan bawah, kita anggap cabang X1, X2, X3, X4, X5 adalah sebuah pipa. Lalu titik A, B, C, D adalah persimpangan dari pipa tersebut. Nah, volume yang masuk ke dalam pipa tersebut harus sama dengan volume yang keluar dari pipa juga. Dan volume yang masuk ke dalam persimpangan melalui pipa-pipa tersebut harus sama dengan volume yang keluar melalui persimpangan. Ya, di sini bisa kita lihat ketika sebuah sistem diberikan nilai, yang perhitungannya selanjutnya akan dilakukan oleh Alex. Jadi dapat dilihat ini ada sebuah jaringan ya. Pada titik A atau node A, itu aliran yang masuk itu ada dua, yaitu dari X4 dan X1. Lalu aliran yang keluar juga yaitu 50 dan 75. Sehingga kita ada persamaannya X1 plus X4 sama dengan 50 plus 75. Lalu node yang B atau titik B yang masuk itu alirannya 200 dan yang keluarnya itu ada dua, yaitu X1 dan juga X2, sehingga persamaannya adalah 200 sama dengan X1 plus X2. Lalu pada node C itu yang masuk ada dua aliran, yaitu X2 plus 75 dan keluarnya itu ada satu, yaitu X3. Dan node D itu masuknya ada dua, yaitu 50 plus X sama X3 dan keluar X5. Dan persamaan dari seluruh jaringan ini ada dua aliran masuk, yaitu 200 plus X4 dan keluarnya itu X5. Nah, ini kita ubah persamaannya ke dalam bentuk matriks ya. Jadi itu setiap kolom itu X. Jadi kolom pertama itu X1, kolom kedua itu X2, kolom ketiga X3, kolom keempat X4, dan kolom kelima X5. Setiap baris itu adalah persamaannya. Jadi seperti X1 plus X4 sama dengan 125. Nah, X1 plus X2 sama 200 seperti persamaan sebelumnya. Nah, ini kita ubah persamaan sebelumnya yang variabelnya itu masih berantakan menjadi lebih rapi, sehingga kita akan mendapatkan nilai-nilai dari X1, X2, X3, X4, dan X5. Next. Nah, ini kita akan mendapatkan persamaan akhirnya yang telah kita substitusi dan eliminasikan. Jadi kita akan mendapatkan X1 itu nilainya adalah min X5 plus 325, X2 itu X5 minus 125, X3 itu X5 min 50, dan X4 itu X5 min 200. Jadi cara mendapatkan X5 itu adalah
uh, range, dia nilainya itu nggak pasti, tapi uh, semua nilai aliran pada jaringan itu harus benar positif, sehingga nilai aliran X5 itu adalah 200 lebih kecil sama dengan X5 dari 325 yang didapat dari substitusi dari persamaan 1 dan persamaan 4. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada network analysis ini adalah yang pertama, ketika menggunakan aljabar linear untuk melakukan analisis network flow, setiap cabang itu harus mempunyai satu variabel. Lalu setiap persimpangan harus memiliki satu buah persamaan dan satu buah lagi persamaan untuk keseluruhan sistem jaringan. Lalu ada kemungkinan sistem tidak homogen. Maka dari itu sistem tidak memiliki nilai. Dan yang terakhir adalah apabila sistem konsisten, pastikan bahwa sistem memiliki nilai di mana nilai tersebut harus positif, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Ya, mungkin terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan hasil saya. Ya, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.